Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar. Kali ini bersama Pak Andi Dwi Handoko kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, di zaman modern seperti ini masih menulis surat dan mengirim surat, apa manfaatnya? Itu kan berarti menulis surat kan sudah jadul ya, zaman dulu. Tapi tidak seperti itu. Untuk surat dinas sampai sekarang, surat tersebut masih digunakan untuk instansi-instansi. Jadi surat masuk, surat keluar di banyak instansi itu menggunakan surat dinas, termasuk di sekolah kita. Kemudian mungkin di kantor-kantor bupati, kantor DPR, kementerian, kepresidenan itu menggunakan surat dinas. Nah, kalau untuk surat pribadi sampai sekarang kita masih menggunakan surat pribadi, diantaranya kita bisa mengirimkannya melalui email. Beberapa orang juga mungkin masih menggunakan surat pribadi dengan dikirim melalui kantor pos menggunakan perangko. Karena sampai saat ini perangko pun masih diproduksi. Beberapa kali juga ada event atau lomba menulis surat. Ya, tentunya ini adalah surat pribadi yang ditujukan kepada presiden, kemudian gubernur, kemudian untuk menteri. Jadi masih ada manfaatnya sampai sekarang untuk materi menulis surat pribadi. Saya beri contoh, di sini ada lomba menulis surat untuk Presiden RI, kemudian lomba berhadiah menulis surat untuk gubernur dan lain-lain. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kita langsung saja, di sini ada contoh. Ada dua surat. Yang pertama atau yang kiri adalah surat resmi atau surat dinas. Yang sebelah kanan adalah surat pribadi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Secara bentuk itu ada perbedaannya. Di kiri di atasnya ada kop surat, tapi sebelah kanan atau surat pribadi itu langsung kepada tempat dan tanggal surat. Kemudian di sebelah kiri atau di surat dinas, secara sekilas ada stempel di sebelah bawah. Kalau di sebelah kanan tidak perlu stempel, cukup tanda tangan dan nama terang untuk menandakan bahwa pengirimnya adalah Abdi Trisantoso. Jadi surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dan bersifat tidak resmi. Kemudian surat pribadi ditulis oleh seseorang atau pribadi kepada orang lain atau instansi. Jadi surat pribadi itu seperti ini. Orang menulis surat pribadi kemudian bisa ditujukan kepada instansi atau kantor atau ditujukan kepada orang pribadi lainnya. Ini ciri dari surat pribadi. Kemudian untuk surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi yang berisi hal-hal kedinasan dan bersifat resmi. Surat dinas dikirim oleh instansi kepada orang atau instansi lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada instansi, tentunya atas nama mungkin dari pimpinan atau sekretaris pimpinan, kepada instansi lainnya. Jadi dikirimkan kepada instansi lainnya. Kemudian bisa juga instansi ke orang pribadi. Contoh yang instansi ke instansi misalnya dari SMP Negeri 2 Jumantono ke SMP 1 Jumantono. Kemudian untuk instansi kepada orang pribadi misalnya dari sekolah SMP Negeri 2 Jumantono kepada wali murid. Perbedaannya seperti ini untuk surat dinas dan surat pribadi. Adapun secara umum perbedaan surat pribadi dan surat dinas adalah sebagai berikut. Surat resmi itu menggunakan ragam bahasa baku dan resmi. Sedangkan surat pribadi menggunakan ragam bahasa non-resmi. Non-resmi belum tentu tidak baku ya. Ya bisa menggunakan kata tidak baku, tapi lebih baik menggunakan kata baku. Kemudian untuk surat resmi itu memiliki kop, nomor surat dan stempel. Sedangkan surat pribadi tidak memerlukan kop, nomor surat dan stempel. Surat resmi dikirim oleh suatu instansi, sedangkan surat pribadi dikirim oleh seseorang atau secara pribadi. Di sini ada bagian-bagian surat dinas.
Mulai dari yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Ini memuat logo instansi dan nama instansi beserta alamatnya. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat. Tanggal surat di sini tidak perlu kota ya, tidak perlu kota untuk surat dinas, tidak perlu mencantumkan kota karena kota sudah ada di kop surat. Jadi langsung saja misalnya 17 Desember 2019. Kemudian yang ketiga adalah nomor hal dan lampiran. Nomor ini memuat kode. Yang pertama adalah nomor surat. Sudah berapa kali surat itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah singkatan dari instansi. Misalnya di sini SDTI adalah singkatan dari Sekolah Dasar Takmirul Islam. Kemudian di sini ada angka Romawi 12. Ini menandakan bulan penulisan surat. Di sini kan Desember. Desember itu ditulis 12 tapi dalam angka Romawi. Dan yang terakhir adalah tahun surat. Tahun ditulisnya surat itu 2019. Kemudian hal adalah keperluan. Apa keperluan surat dinas ini? Misalnya di sini adalah permohonan izin kunjungan. Kemudian lampiran. Lampiran adalah lembar yang menyertai surat sebagai keterangan. Kalau tidak ada lampiran, tidak perlu dituliskan atau cukup dituliskan strip saja. Selanjutnya adalah tujuan surat. Di sini ditujukan kepada Ketua YPAC Surakarta. Selanjutnya adalah salam pembuka, kemudian isi surat, selanjutnya salam penutup, dan yang terakhir adalah identitas pengirim. Nah, identitas pengirim ini biasanya disertai dengan nama jabatan, nama terang, kemudian ada tanda tangan dan stempel instansi. Ini adalah bagian-bagian dari surat dinas. Selanjutnya untuk bagian-bagian surat pribadi. Di sini tidak ada kop tapi langsung pada tempat dan tanggal surat. Surat pribadi memakai tempat dan tanggal surat karena ya menandakan ini ditulis di misalnya di Karanganyar atau di kota tersebut. Yang kedua adalah tujuan surat. Yang ketiga salam pembuka. Kemudian isi surat. Namun isi surat ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat membuka isi surat. Ya, istilahnya basa-basi terlebih dahulu, menanyakan kabar atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah inti dari surat atau isi surat tersebut. Selanjutnya adalah kalimat penutup isi surat. Kemudian salam penutup dan diakhiri dengan identitas pengirim. Di sini cukup tanda tangan dan nama terang atau kadang-kadang tidak perlu ditandatangani. Ini adalah bagian-bagian dari surat pribadi. Nah, bagaimana kita menyimpulkan isi surat pribadi? Tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah membaca surat tersebut. Silahkan pause videonya dan bacalah surat berikut. Nah, kalau sudah dibaca, kita akan belajar menyimpulkan surat dengan rumus. Rumusnya seperti ini. Pengirim, kemudian ditambah penerima, kemudian ditambah dengan isi surat. Nah, setelah kita membaca inti surat ini, dapat kita simpulkan bahwa seorang pelajar bernama Abdi Trisantoso memohon kepada Presiden Jokowi agar membuat kebijakan membuka sekolah di masa pandemi COVID-19 sehingga para pelajar bisa kembali belajar ke sekolah. Jadi ini adalah inti dari surat tersebut. Kemudian, menyimpulkan isi surat dinas. Hal yang pertama adalah tentunya kita membaca surat ini terlebih dahulu. Setelah kita membaca, kita dapat menyimpulkan surat sama seperti tadi, pengirim, penerima, dan isi surat. Setelah membaca surat tersebut, dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwa Kepala SD Takmirul Islam Surakarta memohon izin kepada Ketua YPAC Surakarta untuk mengadakan kunjungan ke YPAC Surakarta dalam rangka kegiatan pasca pembelajaran semester pertama kelas 6 pada hari Kamis 19 Desember 2019 mulai pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah simpulan dari isi surat dinas. Baik, sampai di sini kita belajar tentang surat dinas. Tentunya untuk belajar adalah kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi jangan sampai belajar itu merupakan keterpaksaan. Terima kasih dan tetap semangat belajar.